Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Angkatan 4 Latihan Dasar Kementerian Agama tahun 2021 di PTK Palembang. Saya Aan Budianto. Saya Yahya Nur Alamsa. Saya Yofi Restiandari. Saya Citra Wulandari. Saya Riri Khofifa Fizarin. Dan ini adalah tugas kelompok kami terkait tokoh bangsa yang berintegritas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam seri tokoh bangsa yang berintegritas. Baharudin Yusuf Habibie, atau yang lebih kita kenal dengan B.J. Habibie, merupakan pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni tahun 1936. Ayahnya yang bernama Alwi Abdul Jalil Habibie adalah seorang ahli pertanian yang berasal dari Gorontalo, sedangkan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini, seorang spesialis mata yang berasal dari Yogyakarta. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara, di mana ia tumbuh dalam keluarga yang religius. Sang ayah seringkali membacakan ayat suci Al-Quran sejak beliau kecil. Ia menyatakan jika ayat suci yang dibacakan ayahnya selalu mampu membuat dirinya tenang. Tak heran jika sang ayah pun kerap membacakan ayat Al-Quran untuk dirinya hingga 2 juz. Ternyata kebiasaan baik sejak kecil mendengarkan ayat suci Al-Quran ini memberikan pengaruh yang positif pada dirinya. Sehingga ketika Habibie berusia 3 tahun, ia sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Sejak kecil, Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Memasuki usia sekolah, otak Habibie pun kian cerdas. Namun sedihnya dirinya harus ditinggalkan sang ayah ketika usianya masih sangat muda, tepatnya 14 tahun. Sang ayah meninggal karena serangan jantung, dan sejak kepergian sang ayah yang sebagai kepala keluarga, maka sang ibulah yang menggantikan peran dan berjuang secara ekstra untuk menanggung biaya hidup seluruh anggota keluarganya. Hingga pada akhirnya, sang ibu memutuskan menjual rumah lalu pindah ke Bandung. Habibie muda pun menempuh pendidikannya di SMA Kristen Dago lalu melanjutkan kuliah di ITB yang saat itu bernama Universitas Indonesia Bandung dengan jurusan Teknik Mesin. Belum selesai kuliahnya di ITB, beliau kemudian mendapatkan beasiswa dari Mendikbud saat itu untuk bisa melanjutkan pendidikannya di Jerman dengan jurusan Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang. Sampai di Jerman, Habibie memang bertekad kuat untuk bisa sukses nantinya karena melihat jerih payah sang ibu dalam membiayai pendidikan dan kehidupan. Hingga pada tahun 1962, Habibie menikah dengan Hasri Ainun, lalu memboyongnya ke Jerman dan tinggal di sana. Kehidupannya saat itu pun sangat sulit, di mana beliau seringkali harus berjalan kaki ke tempat kerja demi menghemat dalam pengeluaran keuangan. Selain itu, Habibie pun harus pulang malam padahal ia tetap belajar untuk studinya. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapat gelar Doktor Engineer atau Doktor Teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Karena kecerdasannya, beliau menemukan rumus faktor Habibie. Rumus ini dapat menghitung keretakan hingga ke atom pesawat sekalipun, hingga akhirnya beliau diberi julukan Mr. Crack. Di tahun 1967, B.J. Habibie kembali mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar dari ITB. Selain itu, ITB juga menganugerahkan penghargaan tertinggi, yakni Ganesha Praja Manggala. Dengan segala kejeniusannya, tak heran jika beliau mendapatkan pengakuan dari lembaga kelas internasional. Salah satunya adalah penghargaan yang amat bergengsi, yaitu Edward Warner Award, di mana penghargaan ini hampir setara dengan hadiah Nobel dan penghargaan bergengsi lainnya. Tinggal di Jerman, bekerja dan mengembangkan karir di sana tidak menjadikan ia lupa akan bangsanya. Dengan segala kehebatannya, ia sempat ditawari pemerintah Jerman untuk menjadi warga negara tetap. Namun, Habibie lebih memilih pulang kampung ke Indonesia. B.J. Habibie diminta oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN Industri Strategis selama 10 tahun. Tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca, di mana menjadi pesawat pertama yang berhasil dibuat oleh Indonesia untuk mengudara. Pada tahun 1998, untuk mendampingi Presiden Soeharto, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden. Namun pasca pengunduran Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, B.J. Habibie secara otomatis menjadi Presiden Indonesia dan beliau menjadi Presiden pertama Indonesia yang terlahir di luar Jawa. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara yang sangat kacau sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada masa pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Politik, dan yang paling penting adalah otonomi daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah, gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam, dan pada akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.
Sesibuk apapun beliau, bahkan di masa tersibuknya menjadi presiden, periode 1998 hingga 1999, beliau selalu menyempatkan berenang selama 1 jam setiap harinya. Bahkan ketika masih muda, Pak Habibie bisa berenang 3 jam non-stop. Beliau juga punya kebiasaan untuk bangun super pagi. Pada dini hari, beliau rutin bangun untuk sholat malam. Memulai pagi hari dengan sholat subuh, kedisiplinan waktu sudah terlihat dari kebiasaannya beribadah. Founder dari The Habibie Center dan berbagai organisasi sosial ini tidak pernah lalai dari kewajibannya kepada Tuhan, hanya gara-gara alasan sibuk, malas, lupa, apalagi keasikan dengan HP. Beliau mengaku cuma butuh waktu tidur 4 jam, sementara 20 jam sisanya beliau gunakan untuk membaca dan menulis, serta memanfaatkan panca inderanya untuk menyerap lingkungan sekitar. Meski sudah berlalu puluhan tahun lamanya, namun hasrat Habibie di dunia penerbangan, khususnya untuk Indonesia, belum padam. Di penghujung hidupnya, ia bersama anaknya Ilham Habibie kembali merancang pesawat baru, pesawat R80, yang dirancang dengan segala kecanggihannya. Pesawat ini merupakan rancangan lanjutan dari pesawat N250 sebelumnya, yang diprediksikan akan bisa terbang pada tahun 2023 mendatang. Namun sayangnya, sebelum pesawat tersebut diterbangkan, ia lebih dulu dipanggil sang pencipta. Selamat jalan Pak Habibie, terima kasih atas semua jasamu. B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan Presiden Negara Indonesia yang ketiga. Selama masa jabatannya, Bapak Presiden B.J. Habibie ini dinilai sangat bertanggung jawab terhadap tugas dan perannya. Kita ketahui bahwa B.J. Habibie menjabat saat krisis moneter terjadi. Namun, beliau mampu mengatasi krisis ini secara perlahan-lahan. Sebagai Presiden, beliau dinilai transparan dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Kesuksesan dan keberhasilan yang beliau raih di luar negeri tidak lantas membuat beliau lupa pada negerinya. Karena kecintaan dan nasionalisme yang beliau miliki dalam jiwanya, akhirnya beliau pulang mengabdi pada negeri, membuat sebuah pesawat yang akan menghubungkan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau dan luasnya lautan. Indonesia adalah negara yang besar. Hasil karya cipta B.J. Habibie membuat sebuah pesawat patut menjadi teladan bagi kita semua generasi muda untuk terus berjuang mencintai Indonesia dan membangun negara kita dengan penuh semangat. Pak Habibie memiliki sikap anti korupsi. Sejarah mencatat Bapak teknologi ini berhasil membangun fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini terlihat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Pak Habibie mengeluarkan Undang-Undang Pers sebagai bentuk keadilan demokrasi menyatakan pendapat. Habibie merupakan sosok yang memiliki etika publik yang sangat tinggi, seperti pantang menyerah, bekerja keras. Bahkan B.J. Habibie merupakan sosok yang sangat jujur atau orang yang memiliki integritas tinggi. Baharudin Yusuf Habibie merupakan salah satu tokoh bangsa yang berintegritas. Dengan segala kecerdasan dan ide-ide cemerlangnya, hingga menorehkan prestasi hampir di setiap jenjang. Memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa adalah tujuannya. Demikian tadi tugas kelompok kami terkait tokoh bangsa yang berintegritas tinggi menjadi teladan bagi kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.